Sebuah kapal penumpang tenggelam usai diterjang ombak besar di perairan Tanjung di Desa Pohorua, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Puluhan penumpang panik menyelamatkan diri dan berenang ke tepi pantai. Kapal tenggelam, penumpang ke pesisir menyelamatkan diri. Beginilah kondisi korban kapal tenggelam saat tiba di tepi pantai di Kecamatan Maligano, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Mereka kelelahan usai berenang menyelamatkan diri akibat kapal yang mereka tumpangi tenggelam diterjang ombak besar. Oh dia pergi juga. Bukan. Dia pergi kasihan, dia ikut pergi menolong. Kapal penumpang KM Maligano Star tenggelam saat bertolak dari Pelabuhan Rakyat Laino menuju Pelabuhan Maligano. Ketika melintasi perairan Tanjung Desa Pohorua, tiba-tiba terjadi badai dan ombak besar menghantam kapal. 32 penumpang termasuk 5 anak-anak panik dan langsung melompat dari atas kapal. Warga setempat yang berupaya mengevakuasi penumpang kapal kesulitan akibat cuaca ekstrim. Para penumpang akhirnya selamat setelah berenang ke tepi pantai, sementara kapal beserta seluruh muatannya tenggelam ke dasar laut. Air masuk di belakang, di pangkatnya speed masuk, terangkat di depan, masuk terus di belakang, sehingga air tidak bisa ditimba, tidak bisa dipompa airnya, hanya air masuk terus. Usai kejadian, para penumpang dievakuasi ke Puskesmas Maligano untuk mendapat perawatan medis. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Kita ke Aceh, pemirsa. Pemerintah menetapkan status transisi darurat bencana hidrometeorologis ke masa pemulihan. Sementara itu pasca bencana, kelangkaan BBM masih terjadi di sejumlah daerah, juga di Sumatera Utara. Pemerintah Provinsi Aceh menetapkan status transisi darurat ke pemulihan bencana. Masa pemulihan ini berlangsung selama 90 hari, mulai 29 Januari hingga 29 April 2026. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya lanjutan penanganan dampak bencana yang melanda Aceh. Gubernur Aceh menginstruksikan seluruh satuan kerja perangkat Aceh serta pemangku kepentingan lainnya untuk melanjutkan upaya pertolongan dan memperkuat koordinasi penanganan bencana. Saya sebagai Gubernur Aceh dengan ini menetapkan status transisi darurat ke pemulihan bencana hidrometeorologi Aceh selama 90 hari ke depan mulai tanggal 29 Januari sampai dengan 29 April 2026. Sementara itu, pasca bencana banjir dan longsor, kelangkaan bahan bakar minyak masih terjadi di Padang Sedempuan, Sumatera Utara. Warga harus antri hingga berjam-jam untuk mendapatkan BBM. Akibatnya, kemacetan panjang terjadi di hampir seluruh SPBU. Bahkan, ada sejumlah oknum yang mengambil kesempatan menjual BBM eceran dengan harga tinggi. Warga pun berharap pemerintah menanggapi serius permasalahan ini, mengingat BBM merupakan kebutuhan utama untuk mobilitas sehari-hari. Dari Padang Sidempuan, Sumatera Utara, dan Banda Aceh, Indra Mulia Siagian, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, dahsyatnya angin puting beliung menerbangkan bocah perempuan 5 tahun. Menerbangkan bocah perempuan 5 tahun hingga tersangkut di tiang atap rumahnya di Maros, Sulawesi Selatan. Kencangnya angin juga merusak belasan rumah warga. Bocah perempuan berusia 5 tahun ini terlihat trauma saat dibawa ke Puskesmas Moncongloe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Korban mengalami luka-luka di wajah usai terbawa angin kencang dan tersangkut di tiang atap rumahnya. Saat kejadian, korban tengah bermain di dalam kamar. Tiba-tiba angin kencang menghantam rumah dan menerbangkan atap kamar. Sang ibu dan kakak korban bisa menyelamatkan diri, tapi naas korban malah terbawa angin dan tersangkut di atap. Sedikitnya 15 rumah rusak di bagian atap akibat angin kencang yang menerjang 3 kecamatan di Kabupaten Maros. BPBD terus mengingatkan warga untuk waspada dengan potensi hujan deras angin kencang beberapa pekan ke depan. Dari Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan.
Pemirsa, sebuah jembatan penghubung 4 desa di Pandeglang, Banten ambruk setelah dihantam hujan deras berhari-hari. Akses jalan ribuan warga terputus dan harus mencari alternatif jalan lain. Jembatan ambruk di Kampung Sinarjaya, Mandalawangi, Pandeglang, penghubung 4 desa setelah diguyur hujan. Curah hujan yang tinggi membuat arus sungai deras ditambah struktur jembatan berusia 30 tahun. Akses jalan terputus untuk warga. Pemerintah daerah akan segera melakukan penanganan darurat serta menyiapkan jalur alternatif sementara. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Hingga Senin pagi tadi ribuan kapal nelayan di Pelabuhan Perikanan Muara Angke masih saja terparkir, pemirsa. Hal ini dikarenakan imbas cuaca buruk, nelayan tidak bisa berlayar dan akan kembali melaut setelah Hari Raya Imlek mendatang. (2.500) kapal nelayan per Senin pagi masih terparkir atau bersandar di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta. Kapal-kapal ini berlabuh lebih dari 2 bulan, imbas dari cuaca buruk yang melanda Jakarta sejak akhir 2025. Selain tidak melaut karena cuaca, nelayan juga mengaku mereka tengah mengantri isi ulang bahan bakar yang membutuhkan waktu 5 hingga 7 hari. Ribuan kapal ini menjadi viral dan sorotan setelah adanya laporan dari Direktorat Polisi Perairan dan Udara Ditpolairut Polda Metro Jaya. Selamat pagi Komandan, izin melaporkan kapal 1007 Aibda Limolana dan kapal 2006 Aibda Darsono. Untuk saat ini kegiatan menindaklanjuti berita viral di Pelabuhan Muara Angke, yaitu kapal-kapal ikan dan kapal-kapal cumi yang ingin masuk dan keluar masih Komandan. Untuk saat ini kami menghimbau kepada para nakoda dan kepada pemilik kapal untuk tidak menyandarkan kapalnya di alur pintu keluar masuk atau alur jalannya kapal. Diketahui, pelabuhan hanya dapat menampung 400 hingga 500 kapal saja. Di sisi lain, hal ini berdampak pada perekonomian nelayan akibat tidak melaut selama 2 bulan. Para nelayan harus mengalami kerugian ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Keadela Rosa, Seto Pratomo, iNews melaporkan.